Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas buku 130 ide mendidik anak ya. Dan sekarang kita akan bahas ide yang ke-8 dan ini adalah ide yang sangat penting ya, tidak hanya untuk anak tapi juga untuk para orang tua. Ya, di sini dikatakan tanamkan dalam hatinya aqidah al-qadha wal qadar, yaitu akidah keimanan kepada takdir. Ya, berupa keyakinan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu pasti terjadi dan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak akan terjadi. Ya, ini sangat penting nih. Ya, akidah ini diyakini oleh anak dan juga oleh orang tuanya. Yaitu keyakinan bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu pasti terjadi ya. Bahasa Arabnya itu masyaallahu kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, wa man lam yasha lam yakun. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Nah, ini harus kita ajarkan kepada anak kita nih. Ya, kita harus tanamkan keyakinan ini. Ya, bahwasannya kita ini harus tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dan harus kita tanamkan ke dalam diri anak bahwasanya apa yang Allah tetapkan untuk kita, apa yang Allah kehendaki untuk kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita harus yakini itu supaya si anak itu nanti hidupnya tenang. Ya, walaupun kita punya keinginan juga kan. Kita anak kita pasti punya keinginan. Bahkan mungkin banyak gitu kan, ingin ini, ingin itu. Tapi kita harus tanamkan kepada diri anak, kita pahamkan kepada mereka bahwasanya keinginan kita itu harus keinginan kita itu tunduk di bawah keinginan Allah. Berada di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala dan nanti apapun yang Allah tetapkan untuk kita, apapun yang Allah inginkan, kehendaki untuk kita harus terima dengan lapang dada dan kita yakini bahwasanya itu yang terbaik untuk kita dan kita harus yakini bahwasanya di balik semua yang Allah tetapkan untuk kita, yang Allah kehendaki untuk kita pasti ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Itu ini harus kita tanamkan dalam diri anak, ya. Misalnya nih, anak kita lihat, wah, belajarnya rajin. Ya, belajar sungguh-sungguh. Ya, siang malam dia belajar sungguh-sungguh. Ya, ternyata dia punya keinginan satu, pengen jadi juara kelas ranking satu gitu. Tidak masalah ya, kita doakan dia, kita bantu dia, ya kita motivasi, bahkan mungkin kita ajarkan nih cara belajar yang efektif itu gimana gitu. Supaya nanti dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi kita harus tanamkan juga dari awal kepada anak bahwasannya ya keinginan kamu ini nih itu di bawah keinginan Allah. Kalau seandainya nanti kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kita misalnya dapat juara satu, ranking satu, kamu harus bersyukur pada Allah. Karena itu adalah pemberian Allah. Bukan karena kehebatan kamu. Harus bersyukur nanti. Gitu. Jangan merasa sombong. Ya, bisa melakukan segalanya. Enggak. Ya, kalau nanti kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, itu adalah berkat bantuan dari Allah. Maka kamu harus bersyukur. Tapi kalau seandainya nanti kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, misalnya ternyata setelah belajar sungguh-sungguh malah rankingnya jauh gitu, misalnya ranking 5 atau ranking 6 gitu kan. Kita tanamkan dari awal supaya kita harus terima itu. Itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita harus terima dengan lapang dada, kita harus siap dengan kemungkinan itu, dengan kemungkinan yang terburuk dan kita harus tanamkan kepada dia bahwasannya apa yang Allah tetapkan pasti itu yang terbaik untuk kita dan pasti ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Ya, misalnya kita sampaikan kepada dia bisa jadi nanti kalau misalnya kamu nggak mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya bisa jadi itu cara Allah Subhanahu wa taala supaya kamu ya belajarnya lebih giat lagi, supaya kamu juga mau ya untuk belajar dari yang lain. Jangan merasa diri paling hebat, bisa belajar sendiri, bisa memahami sendiri. Ya, tapi coba belajar juga dari orang lain. Masih banyak orang-orang yang lebih berilmu dari kita, yang kita bisa belajar dari mereka juga. Ya, sehingga dengan begitu si anak nanti kualitasnya akan lebih baik. Ya, karena dia mau belajar dari orang lain. Jadi terbuka ya dengan apa namanya? Lingkungannya.
nggak cuma mengandalkan kehebatan dirinya gitu. Ya kita harus tanamkan nih ya akidah ini, dan ini juga penting untuk diyakini oleh para orang tua ya, bahwasannya apa yang terjadi pada diri kita, apa yang Allah kehendaki pada diri kita, ya kita harus tanamkan bahwasannya itulah yang terbaik untuk kita. Kita harus terima dengan lapang dada, dan kita harus bisa mengambil pelajaran besar dari apa yang terjadi pada diri kita saat ini dan di kemudian hari, gitu ya. Nah, ini ide yang sangat bagus ya, sangat indah, yang harus kita tanamkan kepada anak kita dan juga tentu saja kepada diri kita, supaya hidup kita menjadi tenang. Apapun yang nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tetapkan untuk kita, kita terima dengan lapang dada. Gitu. Silakan dimodifikasi ya ide ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.